Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Wah, puji Tuhan, walaupun kita belum bisa bertatap muka, kita tetap harus sukacita ya. Oke? Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik buat pemanasan. Pasti baru pada bangun kan? Yuk, bangkit berdiri. Kita mau pemanasan dulu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Udah agak panas? Udah dong, nanti kita pemanasan lagi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk tutup mata. Terus kita ingat teman-teman sekolah minggu kita. Nah, udah kebayang? Nah, kakak mau ajak kita adik-adik untuk bertegur sapa ya. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi anggap aja kita lagi sekolah minggu bareng-bareng, oke? Sambil nyanyiin lagu hola-hola, moshi-moshi. Mau ajak adik-adik untuk menyanyikan Memasuki Gerbangnya. Masih sambil berdiri ya. Pembuka, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Sekarang Tuhan telah mengumpulkan kami di sini untuk sekolah minggu. Tuhan berkatilah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya supaya
kami bisa mendengarkan dengan baik. Berkati juga kakak-kakak yang telah bercerita. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami lewat sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana nih? Kita udah 2 bulan di rumah aja, gak kerasa kan? Nah, adik-adik masih pada seneng gak? Seneng di rumah aja, gak perlu bangun pagi, gak perlu buru-buru ke sekolah. Atau bosan, gak bisa ketemu sama teman-teman, gak bisa jalan-jalan ke mall. Ya semuanya pasti bosan ya adik-adik. Tapi yang tetap bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa. Semoga kondisi kita bisa cepat pulih dan kita bisa beraktivitas di luar lagi. Kita juga mau berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara atau papa mama yang mungkin masih bekerja di luar, supaya bisa Tuhan selalu lindungi dan diberikan kesehatan. Oke? Nah, walaupun seperti ini, kakak mau ingetin adik-adik supaya tetap bersyukur karena kita masih bisa diberikan tidur yang cukup, kita bisa diberikan makanan, pakaian, bahkan kita masih ketemu sama papa dan mama dan saudara-saudara kita di rumah. Paling penting kita masih bisa bernafas. Nah, mari kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan lewat lagu Burung Pipit. Kakak pengen tanya, hari ini kita sedang merayakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turunlah Roh Kudus yang berbentuk apa? Lidah api, betul. Nah, hari turunnya Roh Kudus biasa juga disebut dengan Hari Pentakosta. Nah, hari ini kita pengen dengar cerita tentang turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, kakak pengen ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan Bila Roh Allah Ada. Di dalam
roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan bersama kakak-kakak. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita tentang Pentakosta. Yuk, nanti kita baca bersama-sama Alkitab kita ya. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Yuk, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami naikkan doa kami. Amin. Nah adik-adik, kita hari ini akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengalami ketakutan dan kesedihan adik-adik. Mereka merasa kehilangan seorang guru yang mereka kasihi. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemimpin yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka. Namun, Tuhan Yesus pada saat akan naik ke surga berjanji bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya. Roh Kudus akan datang untuk menyertai dan memimpin murid-muridnya. Lalu para murid itu berkumpul bersama-sama dalam satu rumah. Mereka memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama sambil menantikan hadirnya Roh Kudus. Tiba pada waktunya Roh Kudus datang dalam rupa lidah api dan tinggal di dalam hati para murid Tuhan Yesus. Sejak saat itu, murid-murid itu menjadi semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka, bahwa Roh Kudus menyertai mereka, sehingga mereka tidak takut lagi. Mereka penuh semangat adik-adik untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Mereka dengan semangat dan bersukacita menceritakan semua perbuatan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, bukan hanya para murid yang disertai oleh Roh Kudus. Adik-adik dan kakak juga disertai oleh Roh Kudus. Kita juga mempunyai tugas yang sama dengan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kalau adik-adik bisa melakukannya dengan cara tetap rajin belajar dari rumah, tetap rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah dari rumah, tetap rajin mengikuti anjuran pemerintah, mencuci tangan, sering mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang sehat, berolahraga, menahan diri untuk tidak bermain dulu keluar rumah, supaya virus yang sedang mewabah saat ini tidak semakin menyebar kemana-mana, menjaga jarak. Nah, itu semua bila kita lakukan dengan sukacita, orang lain akan bisa melihat bahwa kita juga menjadi contoh yang baik. Dengan demikian, kita sudah memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, tetap semangat ya, walaupun kita tidak bisa kemana-mana untuk saat ini. Walaupun harus belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi bila kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita, kita akan selalu dengan semangat mengerjakan semua tugas itu dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Kiranya cerita ini boleh memberkati kita semua dan tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik lewat persembahan. Nah, adik-adik bisa taruh persembahannya di amplop, lalu disimpan dulu di rumah. Nah, jadi ketika kita sudah kembali bergereja, adik-adik bisa bawa amplopnya, oke? Nah, sambil kita persembahan, mari kita angkat pujian Berilah yang Baik. Apa yang kau beri
adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan lewat cerita hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berkenan dan bisa dikelola dengan baik nantinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, udah di penghujung sekolah minggu, tapi kita belum selesai ya. Akan ada aktivitas loh. Iya. Nah, sambil menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita bangkit diri. Oh, masih bangkit diri ya. Nah, kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Yuk, semangat. Bagiku
sekarang kita sudah di penghujung sekolah minggu. Kita mau berdoa tutup dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.